Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing panduan bagaimana menyusun studi kasus pada UTBK PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Mari simak videonya. Sebelum masuk ke pembahasan penulisan studi kasus, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu lini masa PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Di sini bisa kita lihat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dilaksanakan mulai tanggal 16 November sampai 21 November. Pelaksanaan UTBK terdiri dari dua jenis tes. Yang pertama adalah soal berbentuk pilihan ganda, dan yang kedua adalah soal yang berbentuk studi kasus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penulisan UTBK yang berhubungan dengan studi kasus. Mari kita mulai pembahasannya. Panduan penyusunan studi kasus PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Jadi hal yang paling pertama adalah kita harus mengetahui dan memahami persoalan apa yang harus dijawab di dalam studi kasus. Yang pertama, permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, ini adalah keempat soal yang akan muncul pada saat UTBK kita laksanakan. Jadi, Bapak Ibu, tolong dipahami, diingat, dan dimengerti dari empat permasalahan atau empat soal yang akan kita jawab pada saat UTBK dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan yang wajib diceritakan pada studi kasus. Untuk persoalan atau soal yang pertama, membahas tentang permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Di sini ada dua poin yang wajib Bapak Ibu pahami. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu wajib mendeskripsikan masalah atau kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Jadi pada poin ini, Bapak Ibu ditekankan untuk mengambil masalah atau kasus nyata yang pernah dialami secara mendetail dan sistematis. Jadi, ceritakan masalah yang pernah Bapak Ibu alami secara langsung, secara rinci, dan secara berurutan. Kemudian, untuk yang kedua, deskripsi masalah atau kasus nyata yang pernah dialami yang disusun secara komprehensif dengan menguraikan realita yang terjadi sehingga menguraikan kondisi idealnya untuk memahami dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Jadi, untuk poin yang kedua ini, deskripsi masalah itu harus jelas dan yang pernah dialami. Kemudian Bapak Ibu wajib menyusunnya secara komprehensif dengan menguraikan realita. Apa yang terjadi, apa kenyataan yang dihadapi, kemudian bisa menguraikan kondisi idealnya seperti apa. Kemudian bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Nah, di sini ada poin pentingnya. Penilaian untuk permasalahan yang Anda hadapi akan dinilai sangat baik jika Anda menuliskan jawaban yang sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Ya, jadi yang pertama itu jelaskan kondisi yang diharapkan atau kondisi yang seharusnya terjadi. Kemudian, kondisi yang terjadi
Jadi di sini yang dimaksudkan adalah kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Jadi poin yang pertama itu kondisi yang Bapak Ibu harapkan seharusnya itu seperti apa, tetapi kondisi yang Bapak Ibu alami itu terjadinya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ceritakan ada celah atau ruang kosong. Jadi ada jarak antara permasalahan dan realita yang terjadi. Dan Bapak Ibu tuliskan secara terstruktur. Jadi itu penjelasannya. Ya, jadi wajib untuk permasalahan yang pernah dihadapi sangat baik penilaiannya jika Bapak Ibu menuliskan permasalahan itu secara komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Ya, untuk poinnya Bapak Ibu silakan simpulkan. Yang pertama, kondisi yang diharapkan itu seperti apa? Yang kedua, sedangkan kondisi yang terjadi itu atau yang dihadapi itu seperti apa? Nah, kemudian ceritakan gap-gapnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Di sini, untuk poin yang pertama, Bapak Ibu wajib memahami mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu wajib deskripsikan upaya penyelesaian meliputi 3 aspek esensial. Yang pertama, praktis dan dapat dilaksanakan. Kemudian, sesuai dan rasional dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, serta relevan dengan tugas dan peran sebagai guru. Nah, di sini untuk soal nomor 2 akan mendapatkan nilai yang sangat baik jika Bapak Ibu menuliskan upaya penyelesaian mencakup 3 aspek. Ya, jadi yang pertama operasional dapat dilakukan. Nah, jadi bisa dilakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Bisa disesuaikan apa tindakannya, apa upayanya ya. Intinya operasional yaitu dapat dilakukan. Kemudian rasional dan sesuai dengan masalah. Nah, jadi eh, upaya yang Bapak Ibu laksanakan atau upaya yang Bapak Ibu ambil itu rasional, masuk akal ya dan sesuai dengan masalah. Jadi fokus saja ke 3 penilaian ini ya. Jadi operasional, kemudian rasional, kemudian yang ketiga dalam lingkup tugasnya sebagai guru ya. Jadi fokus aja untuk mengatasi permasalahan ini dengan 3 aspek ini ya. Jadi nggak usah lari kemana-mana, fokusnya ke permasalahannya ya, sesuaikan dengan eh, upayanya ya. Jadi harus operasional, rasional, dan dalam lingkup tugasnya sebagai guru. Nah, jadi itu jadi fokus di situ saja untuk upaya menyelesaikannya ya. Jadi itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, soal yang ketiga, yaitu apa hasil dari upaya Anda tersebut. Nah, jadi hasil dari upaya eh, atau poin yang nomor 2 ini apa? Ya, di sini ada penjelasannya, ada poinnya, yaitu mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakannya secara rinci dan jelas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu itu wajib mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakan mencakup bentuk keberhasilan yang terdefinisi dengan jelas, bukti dukung atau perubahan yang terjadi yang sangat jelas dan dapat diverifikasi. Kemudian serta sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah yang diatasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di poin nomor 2. Jadi Bapak Ibu wajib menuliskan ya atau wajib eh, menceritakan jadi hasil dari tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tindakan itu wajib mencakup yang pertama Bapak Ibu ceritakan bentuk keberhasilannya itu seperti apa ya. Jadi bentuk keberhasilan dari upaya yang Bapak Ibu laksanakan itu apa bentuk keberhasilannya. Contoh dalam hal literasi yang awalnya anak itu tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, itu termasuk ke bentuk keberhasilan. Kemudian yang kedua, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas. Nah, bukti dukung ini bisa diambil dari laporan-laporan dari guru-guru yang lain ya bahwa anak tersebut sudah bisa membaca. Kemudian laporan dari orang tua bahwa anaknya sudah bisa membaca. Nah, itu termasuk bukti dukung yang sangat jelas. Kemudian yang ketiga itu sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Nah, jadi upaya yang Bapak Ibu ambil tersebut eh, istilahnya sejalan dengan hasil yang Bapak Ibu dapatkan dan masuk akal ya. Jadi jangan jangan
upaya menyelesaikannya apa, kemudian hasilnya itu apa. Jadi tidak nyambung ya. Jadi usahakan 3 poin ini diperhatikan ya. Jadi bentuk keberhasilan, bukti pendukung ya atau perubahan yang terjadi sangat jelas, kemudian sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini yang paling diperhatikan ya. Poinnya ada 3 poin ini. Kemudian yang terakhir itu kita bahas tentang soal yang keempat, yaitu pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi pengalaman apa yang Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini ada poin penjelasannya, yaitu mendeskripsikan pengalaman berharga yang bisa dipetik dari masalah atau kasus yang dihadapi. Kemudian Bapak Ibu wajib mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan metode penyelesaian masalah yang efektif, cara antisipasi untuk menghindari atau mencegah masalah serupa terjadi di masa depan, dan strategi untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah. Nah, jadi untuk pengalaman ini Bapak Ibu ceritakan ya sesuai dengan kedua poin ini ya. Kemudian, untuk mendapatkan nilai yang sangat baik untuk penulisan soal nomor 4 atau pengerjaan soal nomor 4 itu, Bapak Ibu tuliskan pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan, nah ini poin pentingnya, yaitu cara penyelesaian masalah. Nah, jadi penyelesaian masalah itu dilaksanakan atau diselesaikan dengan tepat, cepat, dan benar. Ya, jadi, apa namanya, penyelesaian masalah itu diselesaikan dengan cara yang tepat, ya, cara yang sesuai. Jadi tepat sasaran dan tidak kemana-mana. Pada intinya penyelesaiannya itu on point, ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi fokus aja dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian antisipasi masalah serupa. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan apa antisipasi Bapak Ibu ya agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Ya, agar masalah yang Bapak Ibu angkat itu tidak terulang lagi di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan apa strateginya ya, apa langkah-langkahnya, apa caranya ya agar masalah serupa tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas penanganan masalah. Nah, jadi masalah yang Bapak Ibu apa selesaikan itu tepat ya dan sangat berkualitas ya. Jadi bisa dijadikan referensi bisa dijadikan referensi bagi rekan-rekan pendidik lainnya. Nah, jadi bisa dijadikan contoh ya atau bisa dijadikan referensi untuk menangani masalah yang serupa atau masalah lain yang hampir mirip, hampir sama dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi, ya. Jadi itu. Jadi keempat soal itu wajib Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu jelaskan ya pada saat UTBK ya, yang dimana itu waktu pengerjaannya adalah 30 menit ya. Dan ketentuannya itu adalah kita diwajibkan menulis minimal 350 sampai 500 kata. Nah, di sini saya himbau ya, jadi Bapak Ibu itu rajinlah berlatih menuliskan atau mengetik studi kasus dengan ketentuan 350 sampai 500 kata sesuai dengan 4 pertanyaan di atas. Nah, jadi ya kalau Bapak Ibu sering-sering mengetik, sering-sering berlatih menulis atau mengulang studi kasus, itu insya Allah nanti pada saat pelaksanaan UTBK Bapak Ibu nggak pusing lagi ya. Jadi Bapak Ibu cukup berlatih, kemudian menghafal, kemudian mengingat-ingat ya keempat soal tersebut. Kemudian Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan latihan membuat sempurna. Ya, jadi practice makes perfect. Ya, jadi itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita sama-sama sharing. Ya, jadi semoga pada tanggal 16 sampai 21 November semua yang melaksanakan UTBK mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai yang diharapkan ya. Dan saya juga doakan agar kita semua bisa lulus dalam PPG bagi guru tertentu tahun 2024 ya dengan 100% kelulusan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.